Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pak Yanu Official. Kali ini, saya akan update info lagi. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya, agar sobat semua tidak ketinggalan dengan update info terbaru di channel ini. Dampak proyek tol Kediri-Tulungagung tahap kedua. Ada 14 jam alahan di kota Kediri yang harus dibebaskan. Kediri, JP Radar Kediri, pembebasan tanah terdampak tol Kediri-Tulungagung Ki Agung tahap 2 akan segera dilakukan. Sedikitnya tim pengadaan tanah TPT harus membebaskan 14 hektar di kota Kediri. Di saat yang sama, mereka juga harus menuntaskan pengadaan tahap 1 yang hingga minggu kedua Januari ini belum tuntas. Untuk diketahui, pembebasan tanah terdampak tol Ki Agung akan dimulai dengan pemasangan patok right of way (ROW). Patok tersebut sekaligus juga menentukan ruang milik tol. Ketua Tim Pengadaan Tanah TPT Jalan Tol Ki Agung Linanda Krisni Susanti mengungkapkan, pemasangan patok ROW dilakukan setelah izin dan perintah pelaksanaannya diberikan. Pendelegasian pembebasan tanah terdampak tol tahap 2 sudah dilimpahkan oleh Kantor Wilayah Kanwil Badan Pertanahan Nasional BPN Provinsi Jatim kepada Kantor Pertanahan Kantah BPN di 3 wilayah. Salah satunya, Kantah Kota Kediri. Pendelegasian pelaksanaan tadi kemarin, jam 10 sampai dengan jam 13. Ujar Ketua Tim Pengadaan Tanah TPT Jalan Tol Kediri-Tulungagung Linanda Krisni Susanti, sembari menyebut pertemuan itu membahas pelaksanaan pengadaan tanah untuk penetapan lokasi penlok tahap 2. Pendelegasian kemarin, lanjut Nanda, sekaligus mengawali tahap pengadaan tanah tahap 2. Hal tersebut mencakup pelebaran jalan di hampir sepanjang trase jalan tol yang membentang di 3 daerah, yaitu Kota Kediri, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Tulungagung. Setelah pertemuan kemarin, Panitia Pengadaan Tanah akan memulai proses pematokan ROW. Dalam waktu dekat, pemasangan patok di kawasan terdampak akan segera dimulai. Setelah patok terpasang, mereka akan melakukan sosialisasi pengadaan tanah ke desa atau kelurahan. Setelah sosialisasi akan dilaksanakan pemasangan patok bidang tanah. Baru kemudian dilakukan pengukuran. Tutur Nanda tentang tahapan sebelum appraisal atau penaksiran harga tanah dimulai. Prosesnya akan dilakukan serentak di 3 daerah. Seperti diberitakan, pengadaan tanah tahap 1 dan tahap 2 dilakukan secara paralel atau bersamaan. Informasi yang diterima koran ini, mulai kemarin perwakilan Kanwil BPN Jatim telah bergerilya ke 3 kantah terdampak tol Ki Agung. Tujuannya untuk mendelegasikan pelaksanaan pengadaan tanah. Langkah tersebut diambil setelah Penlok 2 disetujui oleh Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa. Penerbitan Penlok 2 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan lahan di kiri dan kanan trase. Penambahan, salah satunya dilakukan karena ada perubahan desain exit tol. Dalam pelaksanaannya, wilayah yang merupakan akses Bandara Doho juga akan diprioritaskan. Sebagaimana pada tahap 1, penlok tahap kedua kami mulainya diprioritaskan yang akses bandara juga. Untuk konstruksinya, agar bisa dikerjakan bersama-sama. Jadi kami akan mengejar yang tahap kedua sama mulai dari yang akses bandara. Papar Nanda terkait prioritas pembangunan jalan tol untuk menunjang akses bandar udara pertama di wilayah selatan Jatim itu. Untuk diketahui, Panitia Pengadaan Tanah masih membutuhkan total 41 hektar tanah lagi di Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Kabupaten Tulungagung. Khusus di Kota Kediri, Penlok 2 mencakup 17,4 hektar tanah. Luasan tambahan itu tersebar di Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, juga di Kelurahan Wojoroto, Mricat, Gayam, Ngamper, Buja, Sukorem, dan Pojok di Kecamatan Wojoroto. Sementara itu, proses pengadaan tanah di Kota Kediri akan kembali dilanjutkan pekan ini.
Kasih Pengadaan Tanah dan Pengembangan BPN Kota Kediri Tutur Pamuji menyebut sejumlah bidan di Kelurahan Mojoroto dan Kelurahan Gayam akan dibayarkan Rabu 10 Januari besok. Sebanyak 8 bidan akan dibayarkan kembali di awal pekan ini. Demikian untuk update info kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.